Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ummia dengan NIM 2414010002. Saya dari Universitas Indonesia Timur, kelas AK24 di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membuat tutorial video bagaimana caranya kita mendownload atau menggunakan Linux Ubuntu di VirtualBox. Nah, tugas ini saya laksanakan selaku untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Bahrum Herdanial Wahab. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi VirtualBox-nya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi tersebut. Nah, saya buat langsung kita masuk ke pemberian nama. Nah, di sini saya akan memberikan nama Fatia Linux ya. Terus kita langsung pilih file ISO-nya ya teman-teman. File ISO-nya itu Ubuntu 24043. Langsung saja kita pilih. Nah, di sini kita akan men-setting instalasi tak didampingi. Saya kasih nama, untuk nama penggunanya adalah Fatia. Terus kata sandinya kata sandinya Oke, kata sandinya ini terserah dari kalian mau gimana ya. Dan lanjut kita untuk ke perangkat kerasnya, itu di sini saya akan pakai sekiranya 3000 ya. 3000 MB. 3000 MB. Di sini untuk CPU-nya saya pilih di 2 ya. 2. Oke. Terus kita lanjut ke harddisk. Harddisk ini kita akan pakai berapa ya? 350 boleh, 50 giga. Oke, lanjut, selesai. Oke. Nah, setelah masuk di sini kita lanjut di bagian penyimpanan. Itu kita lanjut mengetik drive optiknya. Kita kasih masuk file kita ya. Oh, sebelum itu kita masuk untuk ini dan langsung kita kasih masuk filenya lagi ya. Paksaan mode. Oke, tunggu dia berjalan. Nah, setelah tadi kita menunggu untuk penginstalannya ya. Sini sudah masuk ke preparing Ubuntu. Kita tunggu guys. Lanjut, di sini kita disuruh untuk memilih bahasa. Nah, di sini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu next. Kita next. Indonesia. Kita next. Gunakan semua next. Baru sekarang
belum tersedia, kita akan menunggu lagi ya guys. Oke. Mengunduh Ubuntu desktop. Nah, sudah guys. So, saya akan melanjutkan ke praktikum 2 sampai praktikum selanjutnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Kita lanjut ke praktikum 2. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh untuk buat akun Anda. Nah, saya buat akun Anda nomor Fatia. Nah, langsung ada ya Fatia VirtualBox. Pas saya pilih kata sandi. Oke, kita next ya. Pasang. Oke, kita di sini menunggu lagi ya pemirsa. Kita disuruh menunggu dan menunggu. Oke, di sini kita lanjutkan untuk praktikumnya. Langsung saja kita masuk ke terminal. Untuk praktikum yang kedua itu, pertama itu kita ketik PS aux, lanjut. Nah, kita ketik sleep 100 dan oke. Lalu gunanya ini itu untuk membuat proses background. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mau menghapus PID-nya dengan cara kita ketik kill nomor. Kita di sini mau menghapus PID-nya. Kita klik nomor titik 3801, enter. Oke, setelah itu kita cek dengan cara ketik PS min, kita ketik PS min R, kita ketik PS spasi min R. Nah, oke. Sudah di situ, jika kita masuk ke nice sleep 200 dan enter. Kita mengecek dan kita akan
Oke, lanjut kita akan cek dengan ketik ps min l. Wah, lanjut di sini kita akan setelah kita menghentikan prosesnya atau mengubah, kita pakai kill lalu ketik nomor PID nya terus ps min l. Nah, lanjut itu kita ke nice min n 10 sleep 200 dan enter. Oke, terus kita akan ketik ps min l. Oke. Nah, di sini kita akan menghentikan PID-nya, yaitu dengan ketik kill 3813. Nah, sudah guys. Kalau kita mau lihat perubahannya lagi, tinggal kita tulis ps min l, enter. Nah, sudah berubah kan? Sudah tidak ada lagi. Oke, lanjut kita ke praktikum yang ketiga. Bye bye. Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, dimana ini adalah kelanjutan dari praktikum ketiga. Oke, kita ketik untuk free spasi m terus enter. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya untuk nama. Nah, guna free m ini untuk melihat memori fisik di suatu. Nah, setelah tampil, lalu kita ketik vmstat. vmstat ini untuk statistika memori. Lalu jalankan program yang memakan memori dengan mengetik. Nah, setelah ini kita akan mengetik sudo swap off. Sudo swap off. Sudo swap off. Oh, sorry guys, bukan sudo swap off, tapi dengan mengetik stress min vm 1 vm by 512 m. Enter. Sudah apt install stress. Lalu kita matikan swapon dengan cara mengetik sudo swap off. Sudo swap off. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi. Nah, kata sandi saya tadi itu so follow me information. Nah, setelah masuk dan muncul tampilan kata sandi untuk Fathia, kita ketik free m lagi untuk melihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, terjadi kan guys, ada perubahan dimana di vmstat yang di atas itu berubah dengan angka yang VM di bawah. Oke, lanjut
kita ke praktikum 4. Oke. Nah, di praktikum yang keempat ini kita disuruh untuk membuat folder baru. Nah, folder barunya itu untuk perintahnya sendiri itu mkdir untuk membuat folder baru. Yang saya ketik yaitu mkdir Fathia 1. Lalu kita enter. Setelah itu ketik touch Fathia 1, lalu kita garing ft.sh. Nah, ft.sh ini itu file yang di dalam folder Fathia 1 tersebut. Oke, lanjut kita enter. Nah, izin ditolak. Kita ulang lagi ya. Kita touch enter, setelah itu kita touch. Sebelum itu kita cek foldernya apakah sudah ada Fathia 1. Dulu apakah sudah ada. Sudah ada kan? Lanjut. Nah, lanjut di sini kita masuk ke perintah touch Fathia 1. Sudah selesai. Lanjut kita ketik sl min l untuk melihat folder. Di sini kita tadi mengetik touch Fathia 1, Fathia ft.shh, salah ya, sh di sini. Coba kita buktikan ya, kita touch Fathia 1 ft.sh, kita enter, lalu ls min l, enter. Nah, di sini ada Fathia 1 ya. Nah, di sini saya mau merubah namanya menjadi Fathia 2. Coba kita ketik 755 Fathia 2. Di langkah berikutnya yaitu cek data yang sudah saya backup. Jadi data. Nah, oke, lanjut.
tadi ada kesalahan ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kita masuk ke praktikum yang keempat. Tadi saya sudah membuat folder baru, yaitu mkadir. Untuk membuat folder baru saya ketik mkadir Fathiyah 1, tadi ada di atas Fathiyah satunya. Kadir ada di Fathiyah, ada Fathiyah 1 tadi teman-teman, saya bikin. Nah, mkadir Fathiyah 1, lalu ada ketik touch Fathiyah 1, kita ini touch Fathiyah 1 garing ft.sh. Nah, ft.sh itu gunanya untuk ada file lagi di dalam folder. Nah, setelah itu sl-1. Nah, di sini saya mau mencoba untuk mengganti nama dari Fathiyah 1 ke Fathiyah 2 dengan menggunakan mv Fathiyah 1 Fathiyah 2, lalu enter. Jadinya itu guys seperti ini. Jadi ini sudah tidak bisa diulangi lagi karena sudah tadi ya pengubahan nama. Jadi untuk mengubah nama lagi itu kita bikin nama baru lagi. Jadi Fathiyah 1 Fathiyah 2 itu ls-1. Nah, dimana itu untuk melihat perubahannya. Jadi tadi sebelum dirubah itu namanya Fathiyah 1. Nah, sekarang menjadi Fathiyah 2. Oke, setelah itu ini kita lanjut ke praktikum yang kelima. So, kita ketemu di praktikum 5. Nah, kita sekarang sudah masuk ke praktikum yang ke-5. Kali ini kita ke praktikum yang kelima. Ini tuh menarik sekali teman-teman. So, langsung saja kita praktikkan. Nah, praktikum yang kelima itu kita tulis CD Fathiyah 2, lalu enter. Nah, sudah ada kan CD Fathiyah umumnya, Fathiyah 2, Fathiyah umumnya, CD Fathiyah 2, sudah ada Fathiyah 2. Lanjut kita masukkan sudo nano, ketik file yang ada dalam folder kita yaitu ft.sh untuk membuka nano. Jadi kita masuk. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan kata sandi, guys. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk di perintah nano. Kita pakai ini garis tanda seru. Kita masukkan bin. Nah, langsung bin, terus bash. Lanjut kita masuk ke script, menyapa pengguna. Kita enter, masuk ke perintah echo untuk menampilkan, masukkan nama Anda, titik 2
tutup, lalu read name, huruf nama, masuk ke parental echo lagi, kata hari ini pada titik 2, terus kita tutup, lalu kita kontrol O, terus gunanya itu untuk menampilkan tulisan. Jadi kita kontrol O, tuh udah nama berkas ditulis ft.sh, enter, lanjut kita kontrol X untuk keluar. Jadi kita masuk ke terminalnya lagi. Nah, setelah itu kita ketik chmod tx ft.sh, lalu enter. Lanjut ya guys, jadi yang benar itu chmod tambah x ft.sh, enter. Lanjut kita akan mengetik titik garing ft.sh, masukkan nama Anda, dia. Nah, tanggal 18 Desember 2025, 210602 Wita. Oke, so terima kasih guys, sampai di sini dulu untuk praktikum 1, dimana itu menginstal 2, 3, 4, dan 5. Sampai jumpa di praktikum yang ke-6. Bye. Nah, oke, baik. Jadi ini kelanjutan dari praktikum sebelumnya, yaitu praktikum 1 sampai 5, dan kita masuk ke praktikum yang ke-6. Jadi praktikum ke-6 ini itu uji konfigurasi jaringan, berhasil padanya, berhasil atau tidak. Jadi langkah yang pertama kita kasih masukan yaitu sudo nano, dimana kita di sini itu untuk menguji atau mengetes jaringannya apakah aktif atau tidak. C sudah masuk di nano. Untuk menguji jaringannya atau model jaringannya aktif atau tidak konfigurasinya, jadi kita ketik address 192.168.1.10. Terus kita net mas 255 titik 255 titik
titik 0. Kita enter lagi, lalu kita pilih gateway. Gateway nya itu 192.168.1. Nah, kita lanjut untuk memasukkan di sini kita masuk untuk tadi tuh kita pakai perintahnya untuk kita jalankan konfigurasinya. Nah, sekarang kita mengecek konfigurasinya di dalam Nano. Jadi kita tulis lagi etc sudah masuk di bagian menu. Nah, di sini ada name server 127.0053. Jadi name server ini itu sesuai dengan laptop yang kalian pakai atau PC atau laptop yang kalian pakai, yang kalian gunakan. Di sini name server saya itu 127.00.53. Oke, lanjut ya. Kita kontrol O, jadi kita kontrol O, terus kita enter, lalu kita keluar ke sini lagi. Nah, disinilah kita menguji konfigurasi jaringannya apakah dia aktif atau tidak dengan cara kita ketik ping Firefox di id.com firefox.com. Oke, di sini sudah berjalan. Oke, langsung saja kita simpan ya untuk melihat hasilnya. Nah, sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasilnya di sini ya, teman-teman. Lanjut kita untuk menyimpannya itu ls c. Nah, sudah ada, jadi sudah aktif ya untuk konfigurasinya di praktikum yang ke-6 ini. Lanjut kita ke konfigurasi keamanan di praktikum ke-7. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian praktikum ke-7, konfigurasi keamanan. Untuk langkah pertama kita ketik sudo apt install untuk mengaktifkannya kita ketik sudo vw enable. Lanjut kita edit file konfigurasi SSH, kita masukkan sudo nano etc SSH.
memastikan konfigurasinya. Terus ketik permit root login, password dengan bab key-nya. Lanjut kita edit konfigurasi Linux-nya. Itu kita memakai perintah sudo nano etc Linux config. Oke, di dalam nano tersebut kita tulis Linux permissive dengan Linux type-nya yaitu targetnya. Oke, lanjut kita lanjut yaitu uji akses dari luar. Yaitu langkah pertama, pastikan SSH server terpasang. Yang kedua, jalankan dengan cara kita mengetik sudo apt update. Sudah bekerja. Oke, lanjut kita ketik sudo berjalan gini tuh Nita. Ini nih sudah apt install open. Kenapa begini? Sudah apt install open. 2 pena ini 1 ji. Astagfirullahaladzim. Untuk mengetik sudo apt install open SSH server. Lanjut untuk langkah keduanya yaitu cek apakah SSH berjalan. Setelah install, cara untuk mengecek statusnya yaitu kita tulis sudo systemctl status SSH
Cuma kontrol C karena kan Oh iya, Dik. selesai. Oke, setelah terrunning kita simpan. Oke, lanjut. Langkah ketiga itu coba SSH lagi ke data diri sendiri, yaitu kita ketik SSH Fathia, karena nama saya Fathia, kita pakai Fathia localhost Fathia localhost. Di sini kita disuruh untuk masukkan password. Saya masukkan. Oke, let's login first. Nah, untuk kita mengecek log keamanannya itu sudo tail var sini spasi log masukkan password. Nah, sudah. Itu saja untuk praktikum yang ketujuhnya. Kita lanjut ke praktikum yang ke-8. Oke, nah di sini kita lanjut untuk praktikum yang ke-8. Nah, praktikum yang ke-8 ini kita mencoba untuk backup dan restore. Pertama-tama kita buat folder dengan kita menulis career data praktikum 8. Untuk nama foldernya data underscore praktikum 8. Oke, terus lanjut kita tulis echo untuk menampilkan ini file backup. File 1 lanjut ke ini data praktikum. File 2 kita ketik sudo untuk backup data. Oke, kita lanjut untuk coba kita remove ke sudo
kita mau remove sudo rf data praktikum data praktikum data sudah data coba cek. Oke, coba kita coba kita restart dengan cara sudo backup data. Oke, kita mau lihat kita kesini ls. Oke, terus kita mau lihat dulu untuk filenya dengan menggunakan cd data underscore praktikum 8. Terus kita ls. Nah, jadi ada file 1 teks, file 2, file 1.txt, file 2.txt. Lanjut, file 1.txt. Nah, file ini file backup sudah ada keterangannya. Lanjut, file 2.txt data praktikum. Sampai di situ jadi. Oke, sekarang kita menuju ke praktikum yang ke-9. Oke, lanjut. Di sini untuk praktikum yang ke-9-nya kita konfigurasi web server. Kita masuk ke yang pertama yaitu sudo apt-get masukkan yang kedua yaitu sudo apt-get install apache2y. Oke,
konfigurasi web server. Yang pertama itu buka file konfigurasi utama Apache dengan menggunakan sudo nano ttc salah kak. Kalau dia mau ditulis kenapa aku pergi shift 6 nih? Mau caranya kembali deh. Sedih gue kapan kursornya. Oh lalat lari keluar. Kita masuk ke sudo nano untuk konfigurasi utama. Kita ulang karena tadi ada kesalahan. Yaitu kita akan merestart Apache agar konfigurasinya terbaca. Sudo systemctl restart Apache 2 sudo system restart Apache 2.
masuk ke buat file HTML baru dengan mengetik sudo nano HTML index HTML index HTML. Oke. Kita sesudah masuk di dalam file HTML-nya, kalian hapus file lama yang ada di dalamnya. Tadi saya sudah menghapusnya. Terus kita tambahkan contohnya seperti ini, HTML. Kita title praktikum web. Title atau nama judulnya yaitu praktikum web. Oke, kita tulis server. Terus kita masukkan satu. Kita mengetik berhasil. Ini cara mengetiknya itu satu body masuk ke kita kontrol nama berkas untuk ditulis index.html, kita enter, untuk keluar itu kontrol X. Oke, lanjut kita aktifkan modul SSL-nya dengan mengetik sudo a2 nmod. Sudo a2 nmod SSL. Oke. Buat folder baru untuk sertifikat SSL-nya. Jadi kita buat folder baru dengan syarat sudo dir C2 SSL. Jadi berkasnya telah ada. Lanjut untuk buat sertifikatnya atau sertifikat SSL-nya, kita tulis sudo open. Sudo open SSL.
atau kunci baru. Oke. Periksa 2048. Oke. Out. Nah, di sini kita tulis country name atau atau nama kota Makassar.
kita masuk ke untuk pengaktifan default SSL-nya, yaitu dengan sudo 2 inside default SSL sudo A2 inside default SSL set default as already. Sesudah kalian masuk, tambahkan di atau nah sekarang kita masuk ke bagian edit file SSL. Coba kita edit di nano lagi, jadi kita menggunakan sudo nano tc apache 2 tidak ada direktorinya yang masuk di sini. Yang itu yang SSL. Ya kak, kalau aku coba juga Ctrl X coba. Salah ini kayaknya. Coba dari situ. Default SSL konfigurasi spasi ini lah. Situs oh itu salah. Di mana? Available nah kayak nah available itu avali itu avali nih biar diedit ke. Untuk mengedit SSL, kita ke sudo nano etc apache 2 site available default SSL dengan titik con enter. Nah, di bagian di bagian sininya guys, di SSL nya kita rubah, kita menggunakan SSL engine on SSL sertifikat file, dan ada sertifikat kunci file atau sertifikat key file, ada juga sertifikat filenya. Oke, langsung saja.
Nah, lanjut kita cek file, apakah file sekarang ada. Kita menggunakan Oke, sudah ada ya. Selanjutnya yaitu kita ke sudo sistem status Apache harus menjadi aktif atau dia terrunning. Coba kita cek ya, kita menggunakan sudo system restart Apache 2. Oke. Di sini nah lanjut kita di sini mau tes untuk restart Apache-nya dengan menggunakan sudo system ctl restart Apache 2. Masukkan sandi, mantap. Kita untuk mengecek status Apache-nya apakah aktif atau tidak.
kita pakai kedua bakal aktif atau tidak. Kenapa violet ki? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebelumnya Pak, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan ke Bapak bahwa praktikum saya dilanjut di laptopnya teman saya yaitu Nita, dan juga akunnya Pak, karena sebelumnya laptop saya bermasalah. Begitu juga dengan VirtualBox saya itu Pak, dia tidak mau masuk di akunnya, tidak mau masuk, dan untuk di laptop saya VirtualBox-nya setelah bermasalah, setelah saya download kembali, dia tidak mau masuk Pak. Jadi yang saya sampaikan ke Bapak bahwasanya saya punya laptop dan juga memakai akun teman saya. Praktikum 1 sampai 8 itu pakai akun saya Pak. Nah, untuk yang praktikum ke 9 sampai ke 10 itu pakai akun Nita VirtualBox ini atau punya teman saya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke praktikum ke-10. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak Pak atas pengertiannya. Lanjut untuk praktikum yang ke-10 yaitu konfigurasi database server dengan kita yang pertama yaitu instalasi MySQL server. Pertama itu buka terminal Ubuntu, terus kita sudo apt get update. Yang keduanya setelah instalasi cek apa. Yang kedua yaitu karena kita mau install MySQL, kita gunakan sudo apt get install MySQL server. Sudo apt get install MySQL server. Oke. Setelah instalasi, cek apakah MySQL berjalan dengan menggunakan sudo systemctl status MySQL sudo systemctl
status MySQL. Oke, server aktif ya. Lanjut, kita yang kedua yaitu kita konfigurasi database server dengan menggunakan file konfigurasi utama MySQL ada di untuk melihat file konfigurasinya kita menggunakan sudo nano hal yang biasanya dikonfigurasi yaitu mengizinkan koneksi dari luar. Bin kita cari di bagian bin address 127.127.001 ada di sini. MySQL bin address saja. Jika ingin MySQL-nya bisa diakses dari komputer lain untuk menjadi bin address 0000, simpan dan tekan Ctrl O dan Enter, lalu X itu keluar. Kita pakai kita simpan pakai Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, lalu kita mau restart MySQL-nya dengan menggunakan sudo system cl restart MySQL. Kita tunggu. Yang ketiga yaitu uji database server. Masuk ke MySQL terminal, yaitu sudo MySQL. Nah, jika berhasil tampilannya seperti ini. Yang paling terakhir yaitu MySQL tanda begitulah. Arah panah, bukan arah panah, demikian. Melihat daftar database dalam MySQL atau show database, maka outputnya nanti bakalan muncul database. Kita tulis show data Jangan kan, artinya apa? base
database. Nah, informatika, skema, MySQL, wah ini sudah ada database-nya. Nah, kita ingin membuat database baru. Kita tulis create database praktikum. Yang keempat, kita konfigurasi backup database. Backup database menggunakan sudo mysql down praktikum. Backup praktikum .sql. Apalagi di sini kalau mau dikasih keluar dari anunya, dari ininya. Yang mana? Shift? Garing tak balik ah. Garing ke sana ini. Ini? Iya. Yang mana? Ini sama ini? Ya itu sama kui. Oh, ini sama gue. Ah, Siapa hari ini? saya. Yang hidupnya ini. Iya. Begitu. Oh, udah Pak. Dadanya ya. Enggak, tanya tadi nak pergi mana. Oke, lanjut kita konfigurasi database atau kita backup database menggunakan sudo sudo mysql praktikum backup SQL. Password. Oke. Selanjutnya yaitu restore database. Kita pakai sudo mysql Nah,
Setelah semuanya sudah dibikin, di sini apa lagi ini Dek? MySQL Dek. Nah Oke, jadi konfigurasi database server dengan instalasi MySQL server sudah dijalankan dan sudah berhasil. Lanjut kita ke praktikum yang terakhir atau yang ke-11, yaitu konfigurasi mail server. Oke, kita masuk ke praktikum yang ke-11, yaitu konfigurasi mail server, instalasi mail server atau PostFix. PostFix yaitu software pengirim dan penerima email di server. Langkah-langkahnya, yang pertama itu kita buka terminal, yang kedua jalankan perintah dengan menggunakan perintah sudo apt get install postfix. Saat proses instalasi muncul jendela konfigurasi. Tadi saya sudah install sebelum membuat video ini. Kita pilih internet site, lalu kita enter, dan yang selanjutnya kita akan masukkan sistem mail name dengan contoh server lokal, contoh server lokal. Dalam nama ini kita disuruh mengganti di bagian sini di formnya itu menjadi 1. Kontrol enter, kontrol. Oke. Nah, selanjutnya kita jalankan spamation service. Biasanya servisnya bernama spamation atau spam. Nah, kita coba jalankan kedua-duanya. Coba kita start spam, yaitu sudo systemctl nabo spamasin apalagi kata Sandino? Lupa. 006575. Oke, kita lanjut untuk sudah sistem ctl start. Kita coba start sudo sistem sistem ctl start sudo sistem ctl start spamasin. Cek statusnya. Nah, sekarang kita cek statusnya dengan menggunakan sistem
CTL status sama SIM. Oke. Jadi sistem CTL status spam message-nya aktif. Nah, oke, alhamdulillah selesai sudah praktikum saya atas nama Fatia Ummia dengan NIM 2414010002. Terima kasih dan sampai jumpa.